Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan review dikit untuk di aplikasi backup dan restore ya. Dan ini sudah support di Android 11 yang terbaru. Dan di versi sebelumnya juga support kok guys. Dan kalau buat kalian yang suka gonta-ganti ROM mungkin bisa pakai salah satu di aplikasi ini untuk backup dan restore-nya. Dan caranya tergolong mudah juga ya. Tinggal backup dan kalian restore via DWP kayak gitu. Dan sebelum kita lanjut video ini kita akan intro dulu guys. Let's go guys. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rap with Sage. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain review untuk di aplikasi migrate ya, atau migrasi lah bahasanya nih. Dan di aplikasi ini untuk backup dan restore dari aplikasi kalian ya. Jadi kalau kalian yang suka hapus ataupun ganti ROM ya bahasa. Jadi buat orang-orang atau kalian yang suka ganti ROM dan kalian pakai paket data, pastinya kalau setiap download ROM dan harus clean flash, hapus aplikasi, pasti ribet banget buat install aplikasi ulangnya, kayak download lagi ribet kalau kalian. Dan buat kalian yang nggak simpen masternya berarti ribet lah ya, jadi harus download lagi biar buang-buang kuota jadi. Dan di sini salah satunya kalian bisa pakai migrate ya, atau migrasi lah bahasanya nih. Dan ini salah satu yang support juga di Android 11, ini baru rilis ya di versi 4. Dan saya baru cobain dan saya lihat juga sudah ada di Play Store yang versi yang terbaru ini ya. Dan saya akan cobain tes kalian. Padahal sebelumnya kalau masalah backup dan restore tuh saya biasanya pakai titanium backup sih. Saya tumben cobain di migrate ini. Dan kita lihat dicadangkannya, dia kayaknya di sini juga pakai access root. Dan kalau saya off kan access rootnya dia nggak bisa. Jadi wajib root untuk menggunakan aplikasi ini, dan kurang lebih hampir sama dengan titanium backup. Saya ngelihatnya hampir sama ya, cuma di titanium backup kadang dia masih error ya, di Android 10 kadang belum stabil, atau di Android 11 mungkin belum sih, cuma saya belum coba sih yang terbarunya ada update atau enggak, belum lihat. Tapi kalau di sini sudah support di Android 11 yang terbaru. Terakhir saya cobain kayak di titanium backup tuh kadang suka delay ya, lambat ya, jadi agak kurang. Jadi di sini saya akan cobain, kalau kita lihat dari sini dicadangkan ini untuk backupnya, dan di sini pulihkan via DWP dan restore-nya via Flasher. Ada Flasher tuh aplikasi lagi di download dari Play Store bahasanya gitu ya. Dan di sini preferensi, jadi kayak opsi-opsi begini sih bahasanya. Jadi kita biarin aja bawaan dan dicadangkan ya, kita lihat dicadangkan, dan ternyata kalau kita restore berarti harus via TWRP bahasanya. Jadi, tapi di sini nggak ada. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Boot kayak di sini langkah 1, boot ke TWRP, hapus data sangat direkomendasikan. Flash ROM baru Anda, flash gaps optional, flash. Oke, kita coba lihat. Oke, setelah saya baca berarti maksudnya migrate ini, jadi kalian misalkan backup di sini ya, kalian backup cadangkan, dan begitu kalian ganti ROM, kalian flash file dari backupannya tuh ya. Jadi begitu kalian sudah backup, masuk ke TWRP dan masuk hapus data ya, clean flash, maksudnya web system dalvik kayak gitu ya, clean flash, flash ROM, flash gaps, dan flash root juga disarankan pakai Magis ya. Jadi kalian flash kalian Magisnya. Dan langkah selanjutnya di utama TWRP dan diarahkan ke file. Oke, begitu kalian flash Magis, kalian flash juga bagian di internal, di bagian migrate-nya dan nama filenya, dan kayak gini bahasanya, diarahkan ke file cadangan zip. Dan begitu kalian flash backupan dari migrate ini, jangan di web lagi bahasanya begitu. Dan langkah ketiga, reboot, terakhirnya reboot sistem, selesaikan dan pulihkan aplikasi dan data. Nah, gini bahasanya. Oke, gitu ya. Jadi ternyata begitu kalian sudah flash ROM semuanya, flash Magis dan flash backupannya itu, begitu masuk ke home screen kayak dibilang nih, begitu masuk ke home screen ini, dan nanti kalian ada notifikasi untuk restore di aplikasi migrate-nya harusnya nih ya. Dan di sini ada restore aplikasi dan data. Jadi aplikasi dan data kalian yang sudah kalian backup sebelumnya otomatis kembali semua tanpa kalian download apapun.
Jadi bahasanya gitu, dan menurut saya langkahnya agak sedikit berbeda dengan titanium backup ya. Kalau titanium backup nggak perlu flash via TWRP lagi bahasanya gitu. Kalau titanium backup kan bisa langsung dari aplikasi tanpa TWRP, tanpa flash TWRP, dan tiba-tiba muncul restore begini ya. Pulihkan aplikasi, oke. Begitu kalian pulihkan, dia minta akses root lagi, dan semuanya dipulihin ini ya. Oke, cuma begitu doang untuk migrate-nya. Dan di sini ada restore via flasher ya. Flasher ini harus download di Play Store dulu. Dan misalkan kita contoh cadangkan ya, kita coba cadangkan satu, nggak usah banyak-banyak sih, jangan yang besar-besar juga, kita cadangkan CPU Z. Ini berarti kita pilih aplikasi dan datanya ya. Jadi ini kalau kalian pilih aplikasi, aplikasinya doang, ini datanya kalian centang juga aplikasi sama data. Misalkan kayak WhatsApp ya, misalkan kalau WhatsApp, kalau kalian checklist di bagian aplikasi doang, tanpa checklist di bagian data, begitu ke restore, aplikasi doang belum ke login ya. Jadi kalau kalian harus checklist di bagian data biar WhatsAppnya begitu restore, ke login otomatis. Kita tes coba ya. Oke, dan di sini ada perangkat telepon, SMS gitu ya, log panggilan, dan kita coba penginstal app otomatis. Kita biarin dulu. Dan penyimpanannya kayak gini ya, penyimpanannya di migrate SD card. Nanti kita lihat. Oke, kayak gini prosesnya. Dan begitu selesai kayak gini ya, kita tutup dan kita lihat pulihkan itu. Ini kayak bahasanya cuma langkah-langkahnya doang ya. Oke, jadi begitu kita lihat file dulu. Oke, dan di file manajernya begini, ada di folder internal migrate ya, dan ini dia file dari zip ya. Jadi file zip ini kita flash setelah flash ROM, flash gaps, dan flash images. Tapi bahasanya walaupun kalian flash imagesnya belakangan, bisa juga harusnya. Misalkan kalian kasih booting dulu, masuk home screen, begitu sudah home screen kalian masuk ke TWRP, flash images dan flash ini juga bisa ya. Sebenarnya sama aja sih logikanya begitu guys. Cuman bahasanya kalau kalian nggak mau ribet, kalian bisa pakai titanium backup. Kalau titanium backup nggak perlu pakai TWRP untuk proses restore-nya gitu ya. Cuma kadang di titanium backup juga kadang ada kekurangannya, kadang dia delay gitu, nggak mau juga. Dan kayak gitu doang mungkin untuk backup dari migrate-nya. Jadi sekilas saya cuma bahas sedikit doang, nggak langsung praktek sampai restore-nya juga ya. Kalau kalian mau restore mungkin bisa flash di TWRP, di file yang ini flash di TWRP, dan begitu restart nanti dia minta untuk opsi restore-nya gitu guys. Jadi kayak gitu doang ya. Oke guys, jadi kayak gitu doang buat kalian yang suka gonta-ganti ROM dan kalian nggak pengen download ulang aplikasi, data, bla bla bla, kalian nggak pengen kehilangan itu, kalian bisa mungkin cobain cara ini ya. Dan ingat, kalau kalian mau backup banyak aplikasi dan data, disarankan internal kalian harus lumayan besar, free internalnya aja. Karena kalau kalian backup aplikasi dan data, biasanya filenya semakin besar, apalagi kayak WhatsApp dan aplikasi kayak game dan lain-lain kayak gitu ya. Oke, kayak gitu doang review singkat dari migrate yang terbaru, dan ini sudah support di Android 11 dan di Android 10 juga sudah stabil harusnya. Oke, dan sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe guys.